Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel YouTube aku. Nah, pada kesempatan kali ini aku akan bercerita tentang tahapan apa saja sih yang dilalui untuk menjadi karyawan di Alfamart. Nah, langsung saja. Nah, tahapan yang harus dilalui untuk kita masuk ke Alfamart, yang pertama itu ada administrasi, yaitu administrasi atau pendaftaran data-data pribadi kita ke pihak Alfamart gitu ya. Jadi kalau kita ya seperti biasalah, layaknya kita ngelamar ke sebuah perusahaan gitu. Berkas-berkasnya apa saja sih yang harus dipersiapkan? Seperti biasa, fotokopi ijazah, fotokopi KTP, SKHU, SKCK, apalagi ya, surat sehat dari rumah sakit, surat belum nikah kalau yang bagi yang belum menikah, terus ya yang gitu aja ya. Ada pas foto berwarna dan sebagainya. Nah, untuk tahapan selanjutnya kita memasuki ke tahapan tes psikotes. Nah, untuk tes psikotes itu ada banyak banget tesnya. Yang pertama itu ada tes fisik, tes akademik, tes pengetahuan umum, dan tes keterampilan begitu. Nah, untuk tes fisik itu kita tidak boleh bertato, bertindik bagi laki-laki tidak boleh. Terus sehat. Terus tinggi badan untuk laki-laki minimal 165 ke atas. Dan buat perempuan itu 155 cm ke atas gitu. Nah, untuk selanjutnya itu ada tes psikotes, pengetahuan umum, keterampilan. Nah, itu tuh berupa bentuk soal. Biasanya itu, nah ada juga syarat masuk ke Alfamart itu. Yang pertama itu kita rapih, bersih, dan good looking. Nah, untuk yang rapi dan bersih itu tergantung pada orangnya ya. Tapi diwajibkan kalau yang bekerja di Alfamart itu harus bersih, wangi, dan rapi. Wangi itu kita harus selalu pakai parfum. Biasanya deodoran juga itu diwajibkan banget ya. Terus good looking. Nah, yang dimaksud dengan good looking itu gak harus perawatan pakai skincare, gak harus glowing juga. Nah, yang dimaksud dengan good looking itu yaitu bisa berpakaian rapi, berpenampilan menarik. Kalau cewek itu biasanya berias diri atau berdandan ya. Nah, diwajibkan pakai deodoran juga sama parfum. Nah, jadi secara tampilan itu menarik dan rapi, itu yang dimaksud dengan good looking di sini ya. Nah, untuk tahapan selanjutnya yaitu kita akan memasuki tahapan interview kalau kita lulus di tahapan psikotes. Nah, untuk interview itu ada dua tahap. Yang pertama itu ada interview dengan pihak cabang atau pihak dari sananya. Terus yang satu lagi itu kita langsung dengan HRD-nya gitu. Nah, untuk cara-cara atau tips menjawab interviewnya, simak aja video aku yang pertama. Di sana lengkap banget cara-cara sama tipsnya gitu ya. Nah, untuk tahapan selanjutnya, setelah kita lolos wawancara nih, kita tuh akan dipanggil lagi, terus akan melakukan training atau pelatihan gitu ya. Nah, kalau aku waktu itu pelatihannya itu 10 hari offline. Nah, kebetulan juga karena aku dulu pernah PKL di Alfamart, otomatis tidak harus ada praktek kerja lagi. Jadi kalau aku itu langsung masuk gitu ya. Nah, biasanya kalau yang belum pernah PKL itu disuruh praktek dulu, kalau gak salah ya 10 hari atau seminggu gitu. Nah, nanti dibuat laporan, terus ya dinilai. Dari sana kita dinilai lolos enggaknya gitu. Nah, untuk tahapan terakhir itu karena kita udah melakukan latihan atau praktek kerja langsung gitu ya. Nah, itu tuh biasanya langsung tanda tangan kontrak. Nah, di sana langsung tanda tangan kontrak, terus penetapan kerjanya di mana, ditempatkan di mana. Itu nanti akan dijelaskan soal gajinya berapa, soal kontraknya berapa tahun, terus pembagian seragam kerja juga gitu. Nanti juga akan ada sesi foto buat ID card begitu. Itu seminggu kemudian atau 2 hari 3 hari kemudian itu kita harus survei dulu ke toko dan ngasih tahu ya bahwa kita bekerja di sana dan langsung bekerja besok ya, biasanya gitu. Nah, itulah pengalaman dari aku.
buat kalian yang benar-benar pengen kerja di Alfamart, simak video ini sampai akhir. Pokoknya buat video-video selanjutnya ditunggu aja, komen aja buat yang mau request apa juga. Oke, terima kasih untuk sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.